Dekers, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Serno Maharani, SPD MPD, biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang makna dan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Sebelum kita masuk apa itu makna dan nilai-nilai sila-sila Pancasila, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kronologi dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lihat saja. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dimulai dengan sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama ini, ada 3 tokoh yang menyampaikan ide pokok mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan ide pokoknya ada 5. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Supomo itu ada 5 juga. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno itu ada 5 ide pokok yang diusulkan oleh beliau. Yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu mufakat atau demokratis. Dan yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang kelima itu ketuhanan yang berkebudayaan. 5 usul Soekarno ini diberi nama dengan Pancasila. Kemudian beliau juga mengusulkan kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, di mana sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari trisila di atas juga dapat diperas menjadi ekasila atau 1 sila, di mana intinya adalah gotong royong. Kemudian dari ide-ide pokok tersebut dibentuklah badan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Ide pokok tersebut dirumuskan menjadi dasar negara. Kemudian rumusan dasar negara itu dibawa ke dalam sidang BPUPKI kedua. Pada sidang BPUPKI kedua ini dibentuklah PPKI. Secara otomatis BPUPKI juga dibubarkan. Pada sidang BPUPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Secara otomatis sah juga Pancasila menjadi dasar negara kita, karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Itu adalah kronologi dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian masuk lagi mengenai landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Ada 4. Yang pertama, sidang PPKI. Kemudian Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan yang keempat adalah ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Itu adalah landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, makna dari sila-sila Pancasila. Kita lihat dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja maknanya? Salah satu maknanya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bisa juga hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian lihat lagi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja maknanya? Salah satu contoh maknanya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.
kemudian saling mencintai sesama manusia dan bisa mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian kita lihat sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian cinta tanah air. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna silanya apa? Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sedangkan sila yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana makna silanya adalah bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Kemudian kita lihat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila ada 3. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nilai dasar adalah merupakan nilai yang bersifat sangat abstrak, umum, dan tidak terkait oleh ruang dan waktu, yaitu 5 sila Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, adalah merupakan penjabaran dari nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu, sifatnya konstekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti tertuang dalam undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan nilai yang ketiga, yaitu nilai praktis, adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerukunan hidup beragama, silaturahmi antar umat beragama, dialog antar umat beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.